Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyil karim ar-raufir rahim al-hadi ila siratal mustaqim alladzi adahullahu sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia, sebenarnya ini ada kasus yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting menurut saya. Setelah nanti kasusnya Vina Cirebon selesai, ini pemerintah harus saya kira harus melihat ataupun mengangkat kasus yang lebih penting lagi daripada kasusnya Vina Cirebon. Tetapi sebelumnya mudah-mudahan kasusnya Vina Cirebon ini segera diselesaikan dan terungkap siapa pelaku-pelakunya dan diberikan hukuman yang setimpal. Nah, ini kasus yang lebih yang tidak kalah penting dengan kasusnya Vina Cirebon adalah kasus penipuan. Saya kira bisa dikatakan seperti itu, dan penipunya tidak kerasa, tidak merasa menipu. Ini ada cuplikan sebuah video. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Kalau kasusnya Vina Cirebon itu 8 tahun terpendam kemudian diangkat kembali. Nah, ini ada kasus yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun tidak ada yang mengangkat, saat ini terkuak. Makanya ini saya berharap besar nanti setelah kasusnya Vina Cirebon, pemerintah juga nanti melirik ataupun mengangkat kasus ini ke publik, bahwa ada sekelompok orang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu tidak dipermasalahkan, saat ini bermasalah. Apa masalahnya? Ternyata mereka terindikasi besar bukan cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terindikasi besar. Secara data mereka tidak dicatat selama ratusan tahun bahwa mereka ini adalah putra dari cucunya Kanjeng Nabi. Kemudian secara DNA, secara teknologi mereka juga tidak terkonfirmasi DNA-nya sama dengan DNA-nya Sayyidina Ali. Bahkan ke DNA-nya Sayyidina Ali, ke DNA-nya orang Arab saja ini jauh. Maka ini sudah ada indikasi besar bahwa mereka itu ternyata setelah sekian lama diakui sebagai cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bergerak dengan membawa bendera Kanjeng Nabi, dihormati dengan membawa benderanya Kanjeng Nabi, dihormati karena Kanjeng Nabi, dimuliakan karena ada membawa nama Nabi. Saat ini terindikasi besar mereka ternyata bukan cucunya. Dari sekian banyak klan mereka, ada yang mengatakan bahwa ternyata Indonesia itu bintu Tarim, Jawa bintu Tarim, Indonesia ini milik Tarim. Itu sudah keterlaluan saya kira. Belum lagi yang mengatakan nasabnya Wali Songo terputus, kemudian saat ini ditarik-tarik bahwa Wali Songo itu ternyata dari golongan mereka para habaib. Ini juga sudah sangat parah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa ulama-ulama Nusantara itu kepalanya tidak jauh mulia dengan kaki seorang habib walaupun dia ahli maksiat. Kemudian ada lagi yang membelokkan sejarah berdirinya NU, ada lagi yang mengatakan bahwa pahlawan-pahlawan nasional kita juga dari golongan mereka, padahal mereka didatangkan ke sini kan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk menghalau ulama-ulama Nusantara yang mencoba untuk berontak kepada Belanda. Nah, ini kan kejahatan yang saya kira lebih parah daripada kejahatan yang terjadi di dalam kasusnya Vina Cirebon. Belum lagi sekarang konflik ini memicu perdebatan antar sesama santri, memicu perdebatan antar sesama kiai, walaupun perdebatan ini ada dampak positifnya, yaitu para santri jadi ikut membuka kitab kembali yang dulunya sudah lama tidak membuka, sekarang ikut membuka kembali. Dampak positifnya seperti itu. Tetapi kalau dibiarkan, saya kira akan menyebabkan kita itu membiarkan mafsadah, kerusakan yang besar, sementara kita mampu meresponnya dengan respon berbicara, ataupun ini khususnya pemerintah untuk bertindak sebagai penengah atau apapun lah. Karena dari PBNU sendiri juga sudah banyak
orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi berada di sana, ada 9 orang yang berada di PBNU, sehingga PBNU sendiri sekarang cenderung membela kelompok ini. Kemudian yang bergerak NU yang di bawah ini, NU kulturalnya yang bergerak merespon dan bebas untuk berkata apapun terkait orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi, tetapi perilakunya, kemudian klaim-klaimnya, kemudian kajian-kajiannya itu isinya adalah doktrin semuanya. Nah ini makanya kasus pengakuan seseorang atau kelompok sebagai cucunya Kanjeng Nabi saat ini terindikasi besar mereka bukan cucunya Kanjeng Nabi. Pemerintah harus, saya kira juga harus ikut andil, karena tidak bisa ini diselesaikan kalau tidak difasilitasi oleh pemerintah ataupun PBNU. Dari jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, terutama dari Muhajir Allah Ahmad bin Isa, keturunannya sampai Faqihil Muqaddam yang kita sebutkan tadi doahnya, mereka lebih menjaga nasabnya sehingga terwujudlah satu Rabithah Al-Alawiyah yang khusus konsentrasi mengurus tentang nasab. Dan mayoritas, kebanyakan 95% nasab dari Sayyidina Husain, sedikit dari nasab Sayyidina Hasan. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain. Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali Tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Husain luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramut, semuanya Hadramut Tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik. Dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Muhdha, Habib Muhammad bin Ahmad Muhdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar. Kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Muhdhar. Kau Berani, kau Probolinggo, Habib Husain Al-Hamid. Kau Tanggul, Habib Saleh. Kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramut Tarim. Tugas kita memuliakan semua, tugas kita mengambil berkah dari semua.